Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi barawatil kiram amma ba'd. Para ustadz dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian ta'lim hadis yang ketujuh dari kitab Arba'in Nawawi, ya. Hadis yang ketujuh, yaitu ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihat inna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim rawahu Muslim. Temanya hadis ketujuh itu atau judulnya ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Jadi memang yang tanpa agama manusia tidak ada nasihat. Maka agama ini diturunkan oleh Allah ke muka bumi menjadi penyelamat. Karena yang memberikan nasihat pada umat itu ya agama itu sendiri, dari Allah, Rasulnya, para ulamanya, dan siapa saja yang menjadi panutan, menjadi penasehat untuk dirinya, untuk orang lain. Itu adalah karena ada agama. Makanya kata Nabi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, bahwa masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Guna, kata para sahabat bertanya, lima, mereka siapa ya Rasul? Siapa ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim, yaitu bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasulnya, bagi para pemimpin umat, tokoh-tokoh umat yang dipercaya, dan juga kepada umumnya kaum muslimin siapa saja yang bisa memberikan petua-petua, nasihat-nasihat agar orang atau umat, agar manusia bisa selamat. Ada nasihat aja banyak yang sesat, ada nasihat saja, ada agama saja banyak orang yang menyimpang. Bagaimana coba bayangin, hidup ini nggak ada aturan. Ada aturan saja orang itu melanggar, padahal ada sanksinya, ada hukumannya, tapi tetap yang melanggar masih banyak, ya kan? Diancam siapa yang meninggalkan sholat dosa besar, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur, yang dibolehkan oleh agama, maka dosa besar. Tapi kira-kira masih banyak nggak yang nggak sholat? Masih banyak nggak yang nggak sholat? Yang nggak puasa banyak nggak? Yang mencuri banyak, yang mencuri, bahkan tidak tanggung-tanggung, triliunan uang negara, uang rakyat dicuri. Padahal udah ada undangnya, jangan mencuri, jangan korupsi, tetap aja
Dari mulai yang nyuri sendal, nyuri sepeda, nyuri ayam, nyuri motor, ada kelompoknya, kelas-kelasnya. Ada yang nyurinya kelas mobil, ada yang nyurinya kelas emas, ada yang nyurinya uang negara juga ada. Padahal dilarang nggak? Dilarang nggak? Diancam nggak? Tapi tetap ada orang yang bakal. Itu ada nasihat, ada undang-undang, ada hukum, ada yang memberitahu, tapi tetap ya, apalagi nggak ada undang-undang, nggak ada nasihat, nggak ada yang memberitahu, kayak apa ini manusia? Udah, mungkin bisa lebih jahat dari hewan. Ya, sejahat-jahatnya harimau makan itu kalau udah kenyang ya diem ya. Mangsa yang lain itu kalau lapar. Tapi nggak pernah ada harimau buka rekening, buka tabungan untuk nyimpen hasil apa? Tapi curiannya hasil mangsanya. Manusia itu tidak akan pernah kenyang kecuali mulutnya sudah disumbat sama tanah. Ya, manusia itu nggak pernah kenyang. Ya, kalau nggak ada syukurnya, dari gaji dikasih fasilitas, dikasih itu ini semuanya tetap korupsi, benar nggak? Udah dikasih makan jatah sama, dikasih minum jatah sama, masih ngambil barang orang lain. Nggak ada puasnya manusia. Ya. Dikasih rizki sama, dikasih peluang yang sama, tapi masih ngambil hak orang lain. Bayangin kalau nggak ada agama, kayak apa sesatnya manusia? Kalau nggak ada nasihat, benar kan? Makanya orang itu harus mau dinasehatin. Ya. Kalau orang mau masih dinasehatin, seburuk-buruknya dia mau berubah. Tapi sebaik-baiknya orang yang sombong tidak mau menerima nasihat, ya, apalagi dari sesama, nasihat Allah Rasulnya aja nggak dianggap, udah hancurlah dia, rusaklah dia. Ya, iblis itu pinter, alim, ya, ibadahnya 40.000 tahun sebelum Adam diciptakan. Nggak ada manusia yang sekarang ibadah tunduk patuh sama Allah yang lebih lama daripada iblis. Tapi tergelincirnya karena sifat angkuh sombongnya, yang merasa dirinya lebih baik. Dinasehatin oleh Allah nggak mau, apalagi dinasehatin oleh yang lainnya. Kata Allah cuma suruh hormat sama Nabi Adam, nggak mau. Itu yang menyebabkan Allah murka. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga karena kamu tidak patuh, tidak nurut sama nasihatku. Keluar. Ya keluar itu. Nah, ya. Itu akibat sombong. Banyak orang yang sombong. Ya. Iblis yang sudah mengetahui kenikmatan surga bisa bau meninggalkan kenikmatan itu karena mempertahankan kesombongannya, karena mempertahankan keegoisannya. Itu dia tidak mau hormat sama Nabi Adam. Apalagi orang yang belum tahu surga, ya. Apalagi orang yang belum tahu surga suruh hormat sama ulama, sama kiai, sama agama, ya ntar dulu katanya, kan gitu. Nah inilah yang menjadi penting bagi kita. Kita harus bisa menerima nasihat dari siapapun, dari manapun. Kalau itu baik, kita ambil nasihat itu. Tapi kalau nasihat itu tidak baik, ya udah nggak usah. Selama nasihat itu baik, ambil dari siapapun. Mamin ayyibi'ain khoroja. Ya, apalagi dari Allah, dari Rasulnya, dari para pemimpin, tokoh agama, dari ulama.
dari siapapun secara umum wa ammatihim. Nah itu ya. Jadi itu menjadi nasihat Allah agar kita bertauhid kepada Allah, meniadakan kemusyrikan kepadanya, meninggalkan amal hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu menjadi penting. Nasihat agama melalui kitab-kitab Allah kita juga belajar, kita juga pelajari, hafalkan, dan insya Allah kita amalkan. Nah itu ya. Jadi itulah nasihat. An-nasihat li amil muslimin ammatil muslimin imma yakunul hukam au man yanubu anhu man yakunul ulama wal muslihin. Nah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah, patuhilah Allah dan Rasulnya mutlak. Wa ulil amri, dan taatilah pemerintahan para ulama. Sepanjang itu baik kita ikuti. Nah itu menjadi penting ya. Itu yang ketujuh. Hadis yang ke-8. Hurmatul muslimi an ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, salah satu putranya Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis. Semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang atau manusia di muka bumi ini saat itu melawan kufar Mekah, hatta yashhadu, kecuali mereka telah bersaksi la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disinilah menjadi penting kita tahu. Jadi segitu pentingnya perang membela agama Allah. Tapi jangan sekali-kali kamu bunuh orang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat. Atau bahkan hanya membaca la ilaha illallah. Itu udah nggak boleh diperangi, nggak boleh dibunuh, nggak boleh disakiti. Dan kita nggak boleh sesama muslim memerangi orang yang sama-sama baca la ilaha illallah, orang yang sama-sama menyembah Allah, orang yang sama-sama mengikuti Rasulullah, kita bunuh nggak boleh, dosa besar. Makanya termasuk larangan atau termasuk dosa besar yang adalah membunuh orang lain tanpa hak. Yang boleh perang, ya berarti membunuh orang dengan tuntunan dan aturan yang benar. Tapi kalau orang itu sudah membaca 2 kalimat syahadat, jangan dibunuh. Misal begini, kita perang, orang itu udah terdesak sama kita, ya, terus dia ikrar, maaf, saya tobat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan ditebas, jangan ditembak, udah nggak boleh itu. Bagaimana kalau dia pura-pura? Nggak boleh. Pokoknya fakum bidhahir wa la tahkum bis sarair. Lihat lahirnya,
dia sudah bertauhid, sudah mengakui, sudah ikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah selesai. Nggak boleh dibunuh. Oh ya, nggak boleh dibunuh orang Islam oleh orang Islam. Nggak bunuh, nggak boleh. Apapun alasannya nggak boleh. Kecuali ya ada hak. Oh, kalau ini nggak boleh. Itu juga melalui proses hukum. Kalau itu mau dihukum mati, ya proses hukum nggak boleh kita menghakimi diri sendiri. Ini dengan kita sendiri nggak boleh. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Apalagi dia sudah mendirikan sholat, sudah mengeluarkan zakat, baru syahadat saja di hadis lain itu nggak boleh dibunuh. Apalagi orang sholat, apalagi orang lagi Jumat di bom. Itu nggak benar yang ngebom alasan apapun, ya kepada siapapun orang sholat nggak boleh dibunuh. Nggak mungkin dia sholat kalau nggak dia bersyahadat. Baru syahadatnya saja, belum sholatnya udah haram dibunuh. Apalagi udah sholat, apalagi dia mengeluarkan zakat, nggak boleh. Oh ya, wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah melakukan demikian, maka mereka akan dijaga darahnya dan hartanya sebagaimana dijaganya kaum muslimin muslimat darahnya dan hartanya. Walaupun sebelumnya dia menyerang Islam, walaupun dia sebelumnya banyak ingkar membunuh orang Islam, tapi tobat dia, baca 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia puasa, maka sudah mendapatkan perlindungan hukum dalam agama. Dia tidak boleh dibunuh, darahnya tidak boleh ditetesin, entah dilukai, entah dipukul, hartanya tidak boleh dirampas, diambil tanpa hak, karena dia sudah bersyahadat, sudah melakukan sholat, sudah dia melakukan asa, zakat dan yang lain. Udah nggak boleh lagi diganggu, sebagaimana dia seorang muslim. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Kecuali sesuai dengan hak Islam, yakni untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya. Baru itu. Ya, untuk puasanya, untuk yang lainnya, mau dia sedekah dan sebagainya, itu sudah urusan dia dengan Islam. Kalau sudah urusannya dia dengan Islam, maka hisabnya adalah tergantung Allah nanti di akhirat. Jangan kita yang menghisab, jangan kita yang memukuli, menyakiti, membunuh, nggak boleh. Yang menyiksa nggak boleh. Kalau memang nanti disiksa oleh Allah, ya terserah Allah. Kalau dia diampuni oleh Allah, ya terserah Allah. Yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah yang punya hak prerogatif, Allah yang punya hak untuk mengampuni orang itu, maupun Allah punya hak untuk menghukum, menyiksa orang itu sesuai dengan dosanya dan perbuatannya, sesuai dengan kebaikannya. Itu terserah Allah. Allah ampuni atau Allah siksa dulu baru diampuni, itu hak Allah. Jadi tidak boleh kita sebagai muslim itu menyakiti orang lain. Ya, nggak boleh menyakiti orang lain, besok disakiti sama malaikat. Kalau hari ini kita menyakiti orang lain itu nggak terima, tapi nggak berani membalas, pasti di akhirat disiksa. Hati-hati loh, nyubit, mukul, nyakiti orang itu hati-hati. Karena kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihim wa yadihim. Orang muslim yang baik itu adalah orang yang bisa menjaga orang lain. Orang lain merasa aman, nyaman karena dia.
Jangan merasa jagoan, besok di akhirat nggak ada jagoan. Hah? Nggak ada yang anti pukul, nggak ada anti apa-apa. Digencet sama malaikat. Mau apa? Hah? Itu balasan manusia nyakiti orang itu nggak bisa diampuni. Kecuali apa? Minta maaf sama yang bersangkutan. Hati-hati loh. Kami kasih tahu. Ya, makanya mukul orang, nyakitin orang itu hati-hati. Ini nggak boleh. Di hadis lain bahkan sekecil apapun. Kan dikaji kitab, kalau ngaji kitab Falqul Qorib, nyakitin telinga, telinganya lagi. Nyakitin apa? Gigi lagi. Nyakitin mata, balasannya mata lagi. Nyakitin tangan, tangan lagi. Itu hukumnya. Kalau nggak minta maaf dan orang yang kita sakiti tidak memaafkan, pasti disiksa di akhirat. Mau apa? Hah? Dulu menangan di dunia nggak ada yang berani, di akhirat nggak ada yang menangan. Ya, hati-hati. Makanya jangan gampang nyakiti orang. Nggak boleh. Kalau dia sudah muslim, maka hartanya, jiwanya, fisiknya dijaga oleh Islam. Nggak boleh ada orang yang nyakiti, nggak boleh. Nabi marah kan, suka ngomel kalau ada orang mukul yang lain, temennya. Nggak boleh ada bully mukulin, nggak boleh, nggak boleh. Dalam agama nggak boleh, dalam hukum negara pun nggak boleh. Itu kena pidana. Kalau nyakiti orang itu kena pidana. Di dunia itu mending, kalau di akhirat nggak ada lagi sidang-sidang gede langsung. Minta maafnya kalau kita maafnya tinggal sholat sama Allah. Udah, Allah mungkin ngampuni, Allah nggak, terserah Allah. Tapi kalau kita zalim sama orang lain, sama sesama manusia, maka minta maafnya itu harus sama yang bersangkutan yang kita zalim. Ini Abi serius ya. Jangan ngambil barang punya orang lain. Itu kalau kita belum mengembalikan, maka itu sampai kapanpun kita akan dikubur di akhirat. Yang kedua, jangan nyakitin orang lain, ya. Kecuali kita harus segera minta maaf. Kalau tidak dimaafin, resikonya besar nanti di akhirat. Hati-hati loh. Ya, jangan merasa jagoan. Nggak ada jagoan. Nanti itu bukan nggak berani, kalau tapi kadang-kadang mikir, kecuali ngasih sanksi lain, illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak. Itu lain. Itu hanya aturan yang boleh begitu. Ya, itu hanya aturan yang boleh begitu. Kalau lainnya tidak. Hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haddu bil yasiri wa tarku ta'sir. At-ta'at wa adamu ta'annuti sabilun. Apa? Sabilun aja. Jadi apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan, dan apa yang ditinggalkan, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tinggalkan. Itulah semuanya jalan yang apa? Jalan selamat. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma alakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah, ya, Abi Hurairah itu bapaknya kucing kecil, itu nama sebutan, ya. Abu Hurairah bapaknya kucing kecil. Nggak mungkin orang itu ya apa punya anak kucing, karena manusia nggak melahirkan kucing. Masa bapaknya kucing? Nah, berarti dia anaknya bukan. Abu Hurairah itu sayang sama kucing, ya, sama kucing kecil ya sayang, maka disebutnya Abu Hurairah.
suatu ketika sorbannya, imamahnya ditidurin sama kucing, dia mau sholat. Nah itu Abu Hurairah nggak berani bangunin asal-muasalnya. Asal namanya aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Nabi menyebutnya Abu Hurairah. Hirrotun itu kucing, Hurairah itu adalah kucing kecil. Dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu sami'tu min musafaisun Rasulullah Inggris ranjang Nabi Muhammad SAW, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaqul ndika sapa kanjeng Nabi mana itu kok orangnya gak sapa isun silakan bean humaima fantanibuhu maka adu sapa sirakabe humaima wa balan barak amartukum merintah sapa isun ing sirakabe dihikrat mafatu maka takoni sapa sirakabe ing saking mas tatotun sesuai kapasitas kemampuan kalian. Fa inna ma'ala kalladina min qablikum kasratu masailih. Maka yang mestinya ngerusak ing Allah alladina ing pira-pira min qablikum saking sedurunge sira kabeh apa kasratu masailihim akeh pitakonan. Apa alladina waqtilafu lan yulayani apa alladzina ala anbiya'ihim mari ngatasi pira-pira nabi selain. Jadi kata Nabi, apa yang aku larang tinggalkan. Karena tidak mesti Nabi melarang kecuali ada madorotnya. Setiap yang oleh Nabi dilarang pasti itu mengandung madorot, dosa dan sebagainya. Jangan minum khamr, ya udah jangan. Ya, jangan menyakiti orang tua, jangan. Nanti ada dampaknya di antara ya dosa yang akan langsung Allah buktikan akibatnya adalah dosa sama orang tua, sama guru. Itu langsung Allah balas langsung. Jangan kata Nabi nyakiti orang lain, jangan, udah ikuti aja. Ya, apa yang aku larang tinggalkan. Fama amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Tapi apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Sedekah, udah sedekah aja sesuai kemampuan kalian. Kalau bisa dengan uang ya uang, dengan tenaga ya dengan tenaga. Paling terakhir nggak punya duit, nggak punya tenaga ya senyum sama orang. Jangan cemberut aja jadi orang, nggak pernah senyum sama orang. Ya ngasih duit enggak, tenaga enggak, bantu uang. Bro, dari mana? Cemberut aja jadi orang. Tapi semuka diwaji akhika sodako. Sodako itu minimal dengan senyum. Ini senyum aja gak pernah sama orang lain. Kamu begitu juga. Apa begitu? Apa? Gitu. Nggak boleh. Nah, minimal senyum sama orang. Ya, jangan sok jagoan. Jangan merasa paling benar. Kalau bisa dengan uang sedekah dengan ilmu, dengan tenaga, apalagi bisa dengan uang, dengan tenaga, dengan ilmu. Wah, hebat banget. Nggak bisa dengan uang, tenaga, ilmu, pikiran, ya dengan senyum. Itu sedekah. Senyummu pada saudaramu, pada wajah saudaramu, itu adalah sedekah. Ya, orang yang nggak pernah senyum itu tegang terus, cepat mati. Sarafnya tegang terus, akhirnya gampang pecah cara-caranya. Waktunya senyum, waktunya serius. Yang penting jangan senyum sendirian. Di kamar mandi, kamar mandi,
ketawa-tawa sendiri-sendiri, ngacak sendiri-sendiri. Nah itu hati-hati, bahaya. Ini apa yang diperintahkan oleh Nabi, lakukan. Tolong orang lain, bantu orang lain, ya tolong sesuai dengan kemampuan kita. Lakukan sholat sunnah, lakukan aja sesuai kemampuan kita. Bisa duha 8 rakaat, ya alhamdulillah. Gak bisa yang 6 rakaat, gak bisa yang 4 rakaat, gak bisa 2 rakaat, gak bisa kebangetan. Waktu dari jam 6, jam 7 sampai jam 12 masih gak bisa duha juga, kebangetan. Kebangetan. Dari waktu isya sampai subuh sama sekali gak bisa sholat sunnah, ya kebangetan. Apakah tahajud, apakah witir, nggak bisa sama sekali sih. Itu kebangetan. Kata Nabi, walaupun 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat itu lebih baik. Makin banyak semakin baik. Minimal 1 rakaat atau witir biwahidah. Minimal 1 rakaat lah sholat witir. Ya. Apa yang mastatotum sesuai dengan kemampuan. Ya. Tapi yang dilarang nggak boleh, harus total. Saya sih judi tapi dikit-dikit, nggak boleh. Jangan saya sih minum khamr cuma segelas, nggak boleh. Pokoknya yang dilarang, nggak boleh nawar. Nah, tapi kalau kebaikan boleh nawar. Nah, saya mau sholat duhanya 2 rakaat aja, udah apa-apa. Ya, nah, sesuai. Tapi kalau bisa 4 ya 4, bisa 6 ya 6, bisa 8 rakaat ya bisa 8 rakaat. Nah udah itu kuncinya. Kalau pengen selamat, tinggalkan yang dilarang, lakukan yang diperintahkan. Fa inna ma'alakal ladina min qablikum kasratu masailin waqtilafuhum ala anbiya'i. Bahwasanya kaum-kaum sebelum kalian hancur, rusak, binasa, itu karena banyak masalah, banyak pertanyaan, banyak perbedaan, banyak membangkangnya sama para nabi mereka, para rasul mereka. Wah, sekarang kepada para ulama mereka tidak patuh, tapi hanya bisa nanya, bisa mempermasalahkan, tapi tidak memberikan solusi. Ya, itu bukan orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu adalah orang yang kalau dia tidak menjadi panutan, ya dia jadi orang pengikut yang baik. Ya, orang yang patuh, kalau dia nggak jadi imam, ya jadilah makmum yang baik. Makmum ruku ya ruku, makmum sujud ya sujud, makmum bangun ya bangun. Bukan dia sujud terus sampai imam salam. Walaupun itu sujud kebaikan, tapi karena kita sedang jadi makmum ya ikuti imam. Itu orang yang baik. Ya. Jadi jangan mengikuti selera sendiri, jangan mengikuti hawa nafsu sendiri. Hidup ini ada aturannya. Ya. Maka kaum-kaum terdahulu rusak itu karena apa? Sering berbeda dengan nabinya, sering berbeda dengan rasulnya, banyak nanya tapi tidak banyak ngamalin. Nanya ya, tapi tidak mengamalkan. Nah inilah menjadi nasihat bagi kita dari hadis ini, agar kita untuk berusaha maksimal meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Ada tidak dilarang, ada tidak diperintah. Nah itu hukumnya boleh. Maka kalau tidak ada larangan yang pasti, tapi juga tidak ada perintah yang pasti, maka itu boleh ya diamalkan. Makan Indomie ada larangan ya? Makan nasi ada larangan nggak? Minum kopi ada larangan nggak? Ada perintah nggak? Ya udah, itu boleh. Ya, mau makan nasi silakan, mau makan roti silakan,
Kalau semua orang wajib hukumnya makan roti, kita nggak kuat. Ya, kita biasa makan nasi. Kalau semua orang manusia wajib makan nasi, orang bule kasihan. Dia karena makannya roti. Maka makan nasi, makan roti itu boleh. Makan bubur kacang boleh nggak? Makan bubur ayam boleh nggak? Ada larangan nggak? Ada perintah nggak? Wahai para manusia, makanlah pagi hari dengan bubur ayam. Kalau nggak makan bubur ayam maka dosa. Ya kasihan yang jauh dari tukang bubur ayam. Ya nggak ada kan hadisnya suruh makan bubur ayam tiap pagi, nggak ada. Tapi kalau kita sekali-kali makan bubur ayam boleh nggak? Boleh, karena nggak ada larang. Nah, jadi ada yang diperintah, ada yang dilarang, tapi ada yang tidak dilarang dan tidak diperintah. Oh ya, itu boleh. Minum kopi boleh nggak? Ada larangan nggak? Nggak ada perintah. Ada perintah nggak? Ya boleh. Semua orang wajib minum kopi. Kasihan yang nggak doyan kopi. Ya, kasihan yang nggak doyan kok. Ada nggak yang nggak doyan kopi? Ada. Oh, ya. Wajib minum susu. Wah, kasihan yang nggak punya duit. Benar nggak? Kasihan yang nggak punya duit. Suruh minum susu pagi sore. Kalau enggak yang minum susu dosa. Waduh, ribet agama. Makanya yang diperintahkan, yang dilarang itu yang harus kita, yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintahkan kita kerjakan. Tidak dilarang, tidak diperintahkan, boleh kita lakukan, boleh juga kita tidak lakukan. Jangan sampai kayak kaum-kaum terdahulu, banyak nanya, banyak debat, banyak beda dengan nabinya, dengan ulamanya, akhirnya mereka binasa dan hancur karena perbuatan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sampai hadis ke-9. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal soleh bagi kita semuanya, dan Allah senantiasa mudah-mudahan membimbing kita agar kita bisa patuh terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bisa mampu juga meninggalkan, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.